Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa kerinduan, dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sonobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murab. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastilah teramat sulit untuk mengatakan kepada seseorang, kepada bangsa, kepada komunitas yang sedang terpuruk, lalu kita mengatakan, percayalah, engkau akan dibangkitkan, engkau akan diselamatkan, engkau akan diberkati. Pastilah sangat sulit untuk mengatakan itu. Pastilah teramat sulit untuk menyatakan situasi itu dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga yang tersulit? Kita buat saja contoh soal situasi yang terjadi ketika orang mengalami situasi ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, atau ditinggal dengan sebuah kematian, lalu kita berkata dengan gampang untuk mengatakan, percayalah bahwa Tuhan akan mengubahkan air matamu menjadi mata air. Tuhan akan ubahkan deritamu, dukamu menjadi sukacita. Secara manusiawi itu pasti berat dan teramat berat. Sebab kita tahu bahwa bisa saja atau dimungkinkan juga si penerima kalimat itu, si penerima pemberitaan firman Tuhan itu akan mengatakan, sudahlah, apa yang gak kau bilang? Bahasa Batak tuh bilang, nasu pandokoniho. Apa yang sudah bilang sajalah, katakanlah katamu, gitu ya. Berat, benar berat. Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini tidak lain adalah ketika seorang Yesaya justru dipakai Tuhan untuk menyampaikan evangelium, kabar baik, sukacita ini kepada bangsa yang sedang terhempas, kepada bangsa yang sedang terpuruk, kepada bangsa yang sedang mengalami pergumulan yang begitu berat sebagai bangsa budak di tengah-tengah kehidupan mereka. Lihatlah situasi yang digambarkan. Orang sudah terbuang, orang sudah terhempas, bangsa itu telah kehilangan pegangan, telah kehilangan pengharapan. Tapi firman Tuhan mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi,
Lalu selanjutnya, bla 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 bla, ayat ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Bagaimana kalau kita di dalam posisi itu? Berat sekali untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Tidak segampang mengatakan, lalu orang lain bisa menerima situasi itu. Bangsa itu terpuruk, benar. Dan kita tahu bangsa itu terpuruk menjadi bangsa buangan, menjadi bangsa tawanan, menjadi bangsa budak karena kesalahannya sendiri, karena ketidakadilan yang mereka lakukan, karena penyembahan berhala mereka lakukan, sehingga akhirnya mereka terbuang menjadi bangsa budak. Dan yang lebih parah adalah mereka jauh dari Yerusalem, mereka jauh dari Bait Allah. Artinya apa? Tuhan itu dirasakan oleh mereka jauh dan sepertinya tidak memihak dengan kehidupan mereka. Lalu lihatlah firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang bisa kita lihat dalam situasi itu? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar, itu mungkin berat bagi sang penerima atau yang menjadi alamat dari kebenaran firman Tuhan itu. Tapi ingat satu hal, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan dikatakan seperti hujan dan salju yang turun dari langit, mengairi bumi, membuat tanah menjadi subur, menumbuhkan tumbuhan, memberikan benih, dan menjadikan sesuatu yang berarti bagi penabur, bahkan memberikan roti kepada orang yang mau makan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan itu menjadi kekuatan kita ketika tema firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada setiap kita bahwa firman Tuhan adalah menjadi kekuatan kita untuk melakukan pekerjaannya. Ini ingin menyoroti saya dan saudara yang menjadi pendengar, yang menjadi alamat dari kebenaran firman Tuhan. Dari sisi pengkhotbah, dari sisi penyampai firman Tuhan, hendaklah engkau memiliki iman, memiliki pengharapan bahwa benarlah firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka jangan pernah berhenti menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Maka jangan pernah lelah menyatakan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Suarakanlah itu. Bahkan Paulus mengatakan kepada Timotius, beritakanlah itu, baik atau tidak baik waktunya. Lalu sebagai alamat dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah menolaknya. Jangan tebalkan telingamu, jangan tutup telingamu. Tapi hiduplah di dalam iman percaya itu bahwa benarlah firman Tuhan itu berkuasa bahkan untuk mengubahkan kehidupanmu. Benar, mungkin tidak secepat atau mungkin tidak sebergegas apa yang kita harapkan. Dan memang seperti yang mereka alami. Bangsa Israel itu mengalami pergumulan berpuluh-puluh tahun, lebih kurang 70 tahun. Memang hasilnya tidak seperti apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan. Tapi sekali lagi, kenyataan yang terjadi menyatakan bahwa benar mereka dibawa oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, keluar dari bangsa perbudakan itu. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka saudaraku, jangan tanya, bagaimana kalau orang tidak menerimanya? Jangan tanya, bagaimana kalau yang kita nasihati dengan firman Tuhan itu tidak menerima atau bahkan tidak menganggapnya. Itu bukan urusan kita. Lakukanlah apa yang menjadi urusan kita dan biarkan Tuhan yang mengurus apa yang menjadi urusannya. Sekali lagi, kalau firman Tuhan yang kita sampaikan, kalau kebenaran Alkitab yang kita nyatakan, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Firman Tuhan itu akan bekerja kepada setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan bekerja, firman Tuhan itu akan berkarya.
kepada siapa yang menjadi penerimanya. Yang sering bukan firman Tuhan itu yang gagal, bukan firman Tuhan itu yang kembali, tapi yang sering terjadi adalah kita yang mengeraskan hati kita, orang yang mengeraskan bahkan menutup telinganya. Bukankah firman Tuhan yang mengatakan setiap yang bertelinga mendengarlah? Artinya apa? Jangan tutup telingamu, jangan keraskan hatimu. Biarkanlah firman Tuhan itu berkarya di dalam kehidupanmu. Bahkan lihatlah kekuatan firman Tuhan itu. Yang pertama sekali yang bisa kita lihat, bahwa ketika firman Tuhan itu bekerja, dia akan memberikan hasil. Dia akan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan hal yang kedua yang mau dinyatakan, bukan hanya berhasil, tapi juga berefek kepada orang lain, yang menjadi alamat atau sebagai penerima kebenaran firman Tuhan itu. Bukankah kalimat firman Tuhan yang menyatakannya? Dan roti kepada orang yang mau makan. Sekali lagi, bukan hanya kepada penerima, tapi juga orang-orang di sekitar penerima dari firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Lalu firman Tuhan menyatakan, semakin lagi situasi itu dikuatkan, bahwa firman Tuhan itu memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, bahwa firman Tuhan itu menjadi dasar yang teguh, sauh, untuk melangkah, menggapai apa yang Tuhan mau terjadi untuk setiap kita. Ayat ke-12 mengatakannya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Sungguh kamu akan berangkat. Begitulah firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Begitulah firman Tuhan terjadi di dalam setiap kita. Sungguh itu akan terjadi. Sungguh itu akan nyata. Dan lihatlah, ketika situasi itu terjadi, firman Tuhan dinyatakan, ketika suatu situasi itu terjadi, maka sukacita itu akan melimpah di dalam kehidupan kita. Bahkan kedamaian itu akan menjadi milik kita. Dan semakin luar biasa sekali ketika firman Tuhan mengatakan, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Lihatlah sukacita. Ketika kita menerima, ketika kita menjadi alamat dari kebenaran firman Tuhan itu, sukacita itu menjadi milikmu. Kedamaian itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam hari-harimu. Bahkan dikatakan, lingkunganmu, sekitarmu, bahkan duniamu, bahkan bumi ini akan bergembira dan bersorak-sorai. Bahkan sebuah personifikasi yang dinyatakan, pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Maka saudaraku, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu menjadi kuat kita. Apapun yang menjadi penantianmu, apapun yang menjadi harapanmu, apapun yang menjadi mimpi dan doa-doamu, hiduplah di dalam firman Tuhan. Makanya selalulah dengar-dengar akan firman Tuhan. Jadilah menjadi alamat dari firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Masa iya sama om-om aja takut? Sama Omikron maksudnya. Masa kita takut dengan itu? Tuh diajarin kita pakai masker, vaksin, booster. Ngapain harus takut? Lalu kita menjauh dari karya Tuhan. Gak benar. Lalu kita seperti tidak mau dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita pasti terhempas. Anda pasti akan terhempas. Kita pasti semakin terpuruk. Tapi sekali lagi, biarlah firman Tuhan itu berkarya di dalam kehidupanmu. Dan jadilah menjadi pribadi yang selalu menyatakan, yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita.
Bahkan firman Tuhan ini ditutup dengan sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sebuah perubahan totalitas akan terjadi di dalam hidupmu, akan terjadi di sekitarmu, akan terjadi di tengah-tengah keberadaanmu. Perubahan itu, mujizat itu, situasi itu digambarkan di dalam ayat yang ke-13. Semak duri akan tumbuh, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sonobar, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sesuatu yang tidak berguna akan diubahkan menjadi sesuatu yang berguna dan berarti di tengah-tengah kehidupan kita. Sesuatu yang tidak kita anggap akan menjadi sangat berarti di dalam tangan Tuhan. Dan itu dinyatakan menjadi sebuah lambang kemasyuran Tuhan, lambang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ditutup dengan kalimat sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Maka saudaraku, apa yang menjadi kekuatan kita, refleksi kita pada firman Tuhan pada saat ini? Sesuai dengan apa yang menjadi tema kita, bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan kita untuk melakukan pekerjaannya. Saudaraku, sebagai pemberita firman Tuhan, tetaplah beritakan firman Tuhan itu. Hiduplah di dalam firman Tuhan itu. Maka engkau akan menjadi pribadi yang dikuatkan untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Yang kedua, sebagai alamat kebenaran firman Tuhan, percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Maka dengarlah akan firman Tuhan itu dan hiduplah di dalamnya. Kalaupun menurutmu lama, kalaupun menurutmu begitu, situasi itu begitu membuatmu berat untuk sebuah penantian itu, tapi ingatlah firman Tuhan ya dan amin akan terjadi di tengah-tengah kehidupan. Lalu apa yang ketiga? Pribadi yang hidup di dalam janji Tuhan, pribadi yang bersahabat dengan firman Tuhan, maka mujizat itu, sebuah perubahan itu akan nyata terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah tidak mengimaninya di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kuat setiap kami. Bahwa benar dengan firman-Mu kami semakin diyakinkan, kami semakin dikuatkan untuk selalu menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.